Ini Luyan. Kenapa dia di sini? Ini boneka kesukaan Keke. Dia bersikeras aku yang mengantarnya. Sampaikan terima kasihku ke Keke. Aku terima hadiahnya. Bunga-bunga ini juga untukmu. Maaf salah orang. Permisi, aku tidak tertarik dengan bunga dari pria yang sudah menikah. Tidak apa-apa. Bunga yang indah sekali. Sayang kalau disia-siakan. Kenapa tidak menerimanya dengan setengah hati? Baiklah. Sekarang Nona Wen sudah menerima bunganya. Bisakah kau menerima aku juga dengan setengah hati? Maaf, kuota hadiahku hari ini sudah penuh. Lain kali saja. Hei ayah. NAK Su Cheng Tahu Anana Ada bersamaku. Apa yang harus kulakukan? Mengerti, aku yang akan mengurusnya. Weiwei makan buah dulu. Bibi, terima kasih atas bantuanmu belakangan ini. Sama-sama kita keluarga. Bibi bukakan pintunya. Datang. Halo Bu, saya datang untuk menemui Weiwei. Silakan masuk. Wan, ada apa kau datang? Silakan duduk. Weiwei. Kudengar kau sedang istirahat di rumah selama hamil. Sengaja datang untuk menengokmu. Membawa beberapa baju untuk bayi. Bibi, ambilkan air untuk tamu kita. Ini siapa? Dia pembantu rumah tangga kita. Panggil saja Bibi. Wan, kau terlalu perhatian. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Kenapa suamimu tidak pernah ada di rumah? Dia sibuk bekerja. Weiwei, aku nggak bermaksud bikin ribut. Tapi pas perempuan hamil, paling sering sih cowoknya selingkuh. Kamu harus hati-hati. Mungkin ada benarnya juga. Gimana kalau begini, makan malam di sini aja malam ini. Bantuin aku cari solusinya. Lain kali aja, aku udah ada acara malam ini. Sama cowok yang kemarin itu, ada apa nih antara kalian? Dia baik-baik aja sama kamu? Dia orangnya gimana sih? Jujur aja aku nggak tahu. Sebenarnya dia tipe orang gimana. Tapi buat aku, relationship itu semua tentang chemistry. Gimana kalau begini, ikut makan malam sama kita nanti. Bantuin aku ngevaluasi dia. Maaf ya Wanwan. Pengen banget sih, tapi aku lagi nggak enak badan karena hamil. Nggak bisa keluar. Gimana kalau ajak dia makan malam di sini aja? Nggak usah deh, lain kali aja. Aku harus pergi dulu. Aku antar kamu keluar. Nggak usah duduk aja. Nggak apa-apa. Aku yang buka pintunya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu udah sapa Om Wen buat aku? Aku sempat cerita sedikit soal alat kecantikan medis itu ke ayahku. Dia nanya teman siapa yang mau ngelakuin ini. Kamu tahulah, bisnis kayak gini nggak cocok buat semua orang. Tergantung seperti apa hubunganku sama mereka. Kalau gitu aku butuh bantuan Nona Wen. Aku nggak mau bahas kerjaan hari ini.
Kalau gitu nggak usah bahas kerjaan. Lagi pula ketemu kamu aja. Susah banget. Bener sih. Teman-temanku semua salah paham sama hubungan kita. Kenapa begitu? Dia kebetulan ada di sana setiap kali kamu mengajakku kencan. Jadi dia salah paham. Sudah kubilang berkali-kali. Kita hanya teman. Itu wajar. Seseorang yang luar biasa seperti kamu, sulit untuk tidak tertarik. Lalu, apakah kamu tertarik? Ketika seorang wanita hamil, pasangannya paling mungkin selingkuh. Maaf. Halo? Ada apa? Sibuk banget akhir-akhir ini. Gak ada waktu buat ketemu aku sekarang? Aku baru saja dari perjalanan bisnis berturut-turut, dan sekarang aku sedang rapat. Aku harus pergi. Baiklah lu bajingan. Mengadakan rapat di restoran romantis sekarang? Aku akan mencabik-cabik wajah si jalang itu. Sunshine? Ada APA? Ikut aku ke restoran. Aku ingin melihat siapa yang luyan. Pacaran diam-diam di belakangku. Aku harus masak siang ini. Kita akan makan di luar. Tapi aku ingin makanan rumahan. Kamu pembantuku. Melawan aku sekarang? Kamu tidak bisa bilang begitu. Kak Hua menyewa aku untuk merawatmu. Tapi kamu tahu hubunganku dengan Hua. Kalau kita bersatu, kamu harus memanggilku Mama. Kamu tidak layak. Sekarang aku melihat dengan jelas. Kamu dan ayah anak itu seperti kacang dua kulit. Kak Hua, Luo Wei bilang anakmu sedang pacaran dengan wanita lain. Dia sedang menuju ke sana sekarang. Sudah lama tidak merasa santai seperti ini. Kalau kamu suka, kita bisa kembali kapan saja. Hebat. Permisi. Halo, ada apa? Anak, Luo Wei sudah tahu. Dia sedang menuju ke arahmu. Dimengerti. Tempat ini suasananya bagus. Sudah mulai larut. Tidak ingin menahanmu. Haruskah aku mengantarmu pulang? Tidak apa-apa. Aku libur hari ini tidak ada kerja. Apa? Yang terjadi? Ada rapat mendadak yang membutuhkan perhatianku. Aku harus pergi. Tidak masalah. Kamu bisa pergi jika perlu. Sangat menyesal. Mari bertemu lagi. Permisi. Tidak apa-apa. Tolong bonnya. Awas. Sakit tidak apa-apa. Lu yang dasar brengsek. Dan kamu si kecil. Kakak Wei Wei. Wen Wan. Kalian berdua. Pantas saja kamu ingin menjadi sahabatku. Kalian berdua sudah berkencan. Tidak Wei Wei, biar aku jelaskan. Dasar brengsek. Biar aku jelaskan. Dan kamu jalang. Seharusnya aku tahu. Wei 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 Wei. Cepat bawa dia ke rumah sakit.
Nona Wen, bagaimana kabarmu? Kamu tidak apa-apa. Bagaimana tadi Kak Sucen? Aktingnya tidak buruk kan? Tentu saja kamu berbakat alami. Apa yang terjadi? Wei, kita akan punya anak lain di masa depan. Kamu membuatku aborsi lagi. Sekarang kamu punya yang baru. Kamu meninggalkanku dan anak kita. Bukan karena aku tidak menginginkannya. Ini janin yang cacat, kita tidak bisa menyimpannya. Mr. Lu, aku harus melahirkan anak ini. Dokter bilang ini cacat. Kalau kamu memaksakan kelahiran, janinnya tidak akan bertahan dan kamu juga akan mati. Lalu kenapa? Aku harus punya anak kita bersama. Wei. Apakah kamu sudah mempertimbangkan? Kamu tidak bisa tidak punya anak. Tapi apakah kamu sudah memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa kehilanganmu. Jangan khawatir. Segera. Aku akan memberimu rumah. Kenapa kamu di sini? Berkunjung. Wei. Apa? Jatuh? Kamu masih ingat kita pernah menikah? Kamu membuat wanita lain hamil, lalu menuduhku menendangmu saat kamu jatuh? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Buah-buahan ini untuk Wei. Tentu saja ada hadiah untukmu juga. Aku sebelumnya memberi ayah sebuah telepon, menemukan rekaman panggilan di dalamnya. Kamu mungkin akan tertarik. Aku telah menyalahkanmu dan anak kita. Tapi tenang saja. Apapun yang didapat Luyan di masa depan, Yang juga akan mendapatkannya. Luyan, kamu ternyata punya saudara? Apa yang kamu inginkan? Kita semua orang dewasa di sini. Tenang sedikit. Sampaikan salamku pada Wei. Aku dengar Luyan memaksamu untuk aborsi. Bagaimana kesehatanmu? Kecewa? Aku pulih dengan baik. Aku di sini hari ini, bukan untuk bertengkar. Lalu apa? Cincin berlian itu. Dari Luyan? Luyan bilang, apa yang kamu punya aku juga akan punya. Jangan terlalu sombong. Di antara kita, yang tidak dicintai, adalah orang ketiga. Cincin yang sama. Dia berikan ke banyak wanita. Wei. Aku sudah tahu dari awal, si jalang kecil ini menggoda Luyan. Tapi aku kenal dia. Dia cuma main-main denganmu. Kalau aku tidak menekannya belakangan ini, dia tidak akan melirikmu. Kalau ada yang pikir, mereka bisa memutus ikatan kita selama 10 tahun. Mereka naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin ini, hanya milikku yang asli. Tentu saja, bukan karena cinta. Sebagian karena status keluargaku, tapi terutama karena aku istrinya. Ini cuma cincin. Meskipun palsu, lalu kenapa? Kamu tidak mengerti? Luyan tidak akan pernah menikahi wanita yang tidak berguna baginya. Meskipun kami bercerai, kau tidak akan pernah menggantikan posisiku.
Kamu lebih tahu daripada siapapun bagaimana dia memperlakukanku selama ini. Kamu tahu terlalu banyak rahasianya. Kamu pikir dia akan melepaskanmu dengan mudah? Kamu lebih baik hati-hati. Wei Wei. Tidak ada yang nyata antara aku dan Wenwan. Aku tidak mengharapkan kepercayaanmu sekarang. Tapi aku akan setuju pada permintaan apapun yang kamu buat. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Tidak selama ini. Kapan aku pernah berbohong? Baiklah. Maka cerai Su Cheng dan menikahlah denganku. Ada lagi. Aku bisa setuju. Kecuali ini. Waktunya belum tepat. Kapan akan tepat? Aku akan segera. Jangan bilang segera. Berikan timeline spesifik. Sebulan, setahun, 10 tahun. Jangan terlalu agresif. Kamu harus percaya pada cinta kita. Cinta. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Apa yang aku dapat? Aku sudah bilang, wanita-wanita itu tidak berarti. Semua untuk masa depan kita. Kamu satu-satunya di hatiku. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pergi jika kamu mau. Itu pilihanmu. Bagus, Luyan. Setelah bertahun-tahun bersama, beginilah caramu menyingkirkanku. Mimpi saja. Ceraikan Su Cheng segera. Dan menikahlah denganku. Bahkan jika kamu tidak berguna, kamu akan membusuk di sampingku. Kalau tidak, aku tidak akan ragu untuk mengungkap kebenaran tentang kecelakaan medis 3 tahun lalu. Kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Orang yang ingin kunikahi, selalu kamu. Benarkah? Kata-kata murah. Aku tidak akan percaya janji kosong lagi. Kecuali kamu menunjukkan komitmen nyata. Belikan aku kopi lagi. Tidak takut pacarmu cemburu. Aku memintamu datang hari ini untuk meminta maaf atas yang lalu. Apa gunanya? Biar aku jujur. Luo Wei dan aku adalah teman sekelas SMP. Kami berjuang di sini dari kota kecil. Keluarga dia banyak membantuku awalnya. Jadi karena rasa terima kasih, aku merasa wajib membantunya. Tapi seiring waktu, dia salah mengerti perasaanku. Kenapa memberitahuku ini? Aku ingin kamu tahu. Luo Wei bukan pacarku. Bayi itu bukan milikku. Kamu berharap aku percaya itu. Kamu tetap datangkan. Jadi apa maksudmu? Kita sama-sama profesional medis. Aku tidak akan berbohong tentang ini. Ngomong-ngomong, Tentang peralatan medis, yang kamu minta aku diskusikan dengan ayahku. apa katanya? Dia bilang pesanan itu mungkin. Dengan uang muka sepertiga. Berapa? 4 juta.
4 juta itu banyak sekali. Kalau Pak Lu tidak mau, dia tidak perlu menandatangani. Aku janji padamu. Halo Kak Zhang. Aku benar-benar minta maaf karena tidak menghubungimu begitu lama. Pertemuan pertama adalah untuk meminjam uang. Tapi tenang saja. Setelah aku menyelesaikan beberapa operasi ini, aku akan segera membayarmu. Xiao Lu, bayar pelan-pelan kanker bukan hal sepele. Setelah kamu sembuh, ingat untuk mengunjungi Kak Zhang. Terima kasih banyak Kak Zhang. Halo Xiaoling. Bagaimana kabarmu? Tentang yang aku sebutkan sebelumnya, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Aku sudah mentransfer uangnya. Ke rekening Pak Lu, meskipun nyonya menjadi sayur, Pak Lu tidak pernah meninggalkannya. Pak Lu, kau benar-benar pria yang kukagumi. Terima kasih Xiaoling. Guru Lu. Apa? Ada sesuatu di wajahku. Kira kamu tidak akan menghubungiku. Jadi kamu menghubungiku karena ini? Bagaimana bisa? Aku merindukanmu. Merindukanku? Kamu berani merindukanku? Wajahku masih sakit saat dia menamparku. Bagaimana sekarang? Masih sakit? Wajahku baik-baik saja, tapi hatiku masih sakit. Apa yang akan membuat hatimu berhenti sakit? Guru Lu. Ada 1 juta di sini. Bagaimana seorang magang bisa punya sebanyak ini? Jangan khawatir. Aku akan selalu membantu Guru Lu. Ketika kamu sukses, jangan lupakan aku. Tidak akan. Kudengar kamu sedang mencari pekerjaan. Jika foto-foto ini bocor, rumah sakit mana yang akan mempekerjakanmu? Nyonya maaf. Guru Lu mengancamku. Aku hanya seorang siswa. Aku benar-benar menyesal. Tebus dirimu dengan melakukan sesuatu untukku. Aku akan langsung. Setelah selesai, foto-foto ini akan dihancurkan. Kita berkumpul hari ini. Untuk mengumumkan kabar baik, mantan Direktur Eksekutif kita Su Cheng telah pulih sepenuhnya. Setelah beristirahat dan diangkat kembali sebagai Direktur Eksekutif sesuai keputusan Dewan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tahun-tahun kehidupan keluarga ini. Telah membuatku menyadari dengan jelas pentingnya estetika medis bagi wanita. Mulai sekarang, aku akan mencurahkan semua semangatku untuk industri estetika medis, memberikan kontribusi saya untuk membantu wanita meningkatkan kecantikan mereka. Hari ini saya mengundang perwakilan wanita dari berbagai usia untuk diskusi. Melalui berbagi hari ini, kami berharap memahami kebutuhan peningkatan kecantikan di berbagai kelompok usia untuk mengembangkan perawatan estetika yang lebih tepat. Sambut mereka. Shimu, bukankah kamu menjadi vegetatif setelah kecelakaan mobil? Kecelakaan mobil. Siapa yang bilang saya mengalami kecelakaan mobil? Ini adalah rapat perusahaan. Bahas urusan pribadi secara pribadi. Luyan, bukankah kamu bilang padaku, kamu dirawat di rumah sakit karena penyakit terminal? Bajingan, saya pasti buta untuk jatuh cinta padamu. Saya buta untuk meminjamkan uang padamu. Saya akan memberimu 7 hari untuk mengembalikan uang saya. Kamu bajingan Luyan, kamu bersamaku hanya untuk menipu uang saya.
Bercerai dengan Su Cheng untuk bersamaku. Hanya bagian dari penipuanmu. Tidak, Lulu. Kamu anjing curang. Luyan. Untuk menipu uang, kamu berharap saya tertabrak mobil. Setelah bertahun-tahun menikah, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu tidak punya hati. Ini semua asetmu. Jangan pikir saya tidak tahu. Kamu menggunakan uang keluarga Su Cheng untuk berinvestasi di perusahaan. Dokumen-dokumen ini mungkin menipu orang lain, tapi bukan saya. Tidak mungkin. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Hanya bercanda. Tentu saja ada lebih dari ini. Periksa ini. 再看看这个。 Perjanjian transfer untuk perusahaan pribadi saya. Transfer semua ini ke saya. Atau bagaimana? Wei Wei. Saya telah melihat semua kebaikanmu. Selama bertahun-tahun, 3 generasi anak laki-laki tunggal di keluarga Lu. Saya bermimpi. Engkau melahirkan anak laki-laki untukku. Jika keluarga kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Betapa indahnya. Cukup. Tidak perlu bicara sedih lagi. Simpan dokumen ini dengan aman. Ketika saya tidak ada, engkau akan punya dukungan. Maksudnya apa? Engkau meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saya tega meninggalkanmu? Tapi, lupakan. Berhenti ragu-ragu. Bicaralah. Saya sangat butuh 10 juta. Saya menggelapkan dana perusahaan. Su Cheng mengetahuinya. Setelah apa yang saya lakukan padanya, dia tidak akan membiarkan saya begitu saja. Ini serius. Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya tidak ingin engkau khawatir. Engkau harus percaya padaku. Saya sudah sepenuhnya setia padamu. Semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi kita. Baiklah. Mulai sekarang engkau akan menjadi perwakilan hukum perusahaan kita. Jika perusahaan untung, engkau akan menerima lebih dari 70% keuntungan. Senang sekarang Presiden Luo. Bicaralah apa yang ada di pikiranmu. Ingat tempat ini. Saya membawamu ke sini saat kuliah. Ya? Itu pertama kalinya saya di restoran mewah seperti ini. Saya sangat gugup saat itu. Duduk di kursi ini. Bahkan tidak tahu cara menggunakan peralatannya. Melihatmu duduk di sana dengan anggun. Sumpah demi diriku sendiri, untuk menjadi seseorang sepertimu. Aku tak punya waktu untuk nostalgia. Katakan maksudmu dengan cepat. Mengajakmu makan malam. Apa? Menikah? Mengundangku ke pernikahan? Kamu memang pintar. Jadi aku akan langsung saja. Aku akan menikahi Luyan. Segera ajukan perceraian. Aku pastikan kamu mendapatkan hak asuh keke. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memutuskan hak asuh keke? Kamu tahu hubunganku dengan Luyan. Dia akan mendengarkanku. Apa yang lucu? Dia akan mendengarkanmu? Kapan dia pernah menuruti perkataanmu, membuatmu jadi selingkuhannya, atau menikahiku? Apa itu juga ide kamu? Waktunya dulu belum tepat. Dia akan menebusnya padaku. Kamu harus mengerti, hubungan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Melepaskan sekarang menguntungkan semua orang karena... Kamu pikir aku masih terikat karena perasaan yang tersisa?
Konyol sekali. Kalau kamu tetap keras kepala, maka masa kiniku akan menjadi masa depanmu. Kakak, Ipar tidak enak badan. Bawa dia pulang sekarang. Sayang, aku di sini. Tunggu. Klien sudah jelaskan dengan tegas. Untuk menangkap aura perselingkuhan itu, pastikan fotonya jelas. Mengerti? Apa kabarnya? Apa semuanya sudah beres? Kami ada di kamar hotel. Datanglah. Su Cheng, jangan salahkan aku. Ini semua salahmu sendiri. Menolak bercerai dengan Luyan. Su Cheng, aku baru aja lihat kamu masuk sama 2 cowok. Siapa mereka? Boleh aku? Masuk. Dan Che. Wei Wei, Kamu memang jago main. Su Cheng, lagi apa? Kak Su Cheng jangan buang waktu sama dia. Ayo kita laporin ini. Ayo pergi. Tunggu. Kalian berdua pikir, bisa laporin kita? Gimana kalau aku ikut mereka? Hei ganteng. Ini semua salah paham. Kami cuma cari makan. Sudah berbulan-bulan gak ada kerjaan. Akhirnya dapat kesempatan cari duit ini. Baiklah. Aku kasih kesempatan lagi. Semua orang tahu, Luyan punya standar ganda. Dia bisa selingkuh semaunya. Tapi kalau orang lain lebih asyik darinya, maka Kamu, tebak kalau Luyan lihat video ini, dia masih mau nikah sama kamu? Keluar. Jangan lupa bayaran terakhirku. pakai cara licik kayak gini. Kamu keterlaluan. Aku? Keterlaluan? Siapa yang ngatur duluan? Siapa yang nyewa 2 cowok itu? Haruskah kita biarkan polisi menyelidiki? Bahkan kalau Luyan lihat videonya, dia nggak akan percaya. Tahun-tahun hubungan kita nggak bisa dihancurkan sama trikmu. Kita lihat saja. Hampir saja. Terima kasih kepada kalian berdua. Jangan sungkan. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Masalahmu adalah masalahku. Lanjutlah. Aku kembali untuk membantumu. Aku sudah bilang ke Luyan, untuk mengamankan pesanan ini, butuh deposit 400k. Ini baru permulaan. Aku ingin dia hancur total. Mereka punya menu baru di sini. Kubawakan khusus untukmu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, soal pembelian peralatan medis itu, apakah pamanmu sudah memutuskan? Apakah kamu sudah menyelesaikan perceraian dengan Su Cheng? Su Cheng sudah janji padaku, dia akan mengajukan cerai segera. Kalian bahkan belum bercerai. Lalu kita ini apa sekarang? Wan duduk dulu. Kalau ayahku tahu soal ini, dia pasti tidak akan membantumu mengamankan pesanan peralatan medis itu. Wan, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk kebahagiaan kita di masa depan bersama. Percayalah padaku. Sebentar lagi. Masuk.
Dokter Lu, dokumen yang Anda minta. Terima kasih. Su Cheng, kamu yang mengkhianatiku duluan. Ini operasi rinoplasti yang dijadwalkan siang ini? Ya, kenapa? Tidak ada. Aku ingat klien ini punya banyak alergi obat. Tercatat di profilnya. Tapi bagian alergi di sini kosong sama sekali. Apa yang aneh dari itu? Mungkin klien yang berbeda. Lagipula, dokumen disetujui oleh MS Su sendiri. Dia tidak akan membuat kesalahan. Benar? Ibu Su, operasi sudah selesai. Semuanya berjalan lancar. Kembali bekerja. Ibu Su, operasinya sudah selesai. Klien rinoplasti itu jelas menyebutkan alergi obat ini. Tapi laporan yang Anda kirim ke apotek, ada entry yang kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kelalaian Anda, perusahaan menghadapi sorotan publik dan klien bisa saja meninggal di meja operasi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah saya akan masuk penjara karena ini? Apakah ini reaksi yang ingin Anda lihat? Untuk dokumen kritis seperti ini, saya secara pribadi mengirimkan cadangan ke dokter bedah setelah membuat salinan. Luyan, Anda benar-benar gila untuk menjebak saya seperti ini. Cukup bicara. Ini perjanjian cerai. Tanda tangani. Harta Gonogini dibagi rata. Hak asuh jatuh ke saya. Plus 20 juta ekstra untuk Anda. Anda benar-benar pemimpi. Saya sudah berkompromi. Tanda tangani cepat. Mari kita akhiri ini segera. Sangat bersemangat. Tapi saya tidak ingin bercerai lagi. Sekarang bagaimana? Dokter Lu, operasi apa yang memakan waktu lama seperti ini? Saya minta maaf untuk menunggu. Silahkan lewat sini. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Deposit 4 juta diperlukan untuk menandatangani kontrak ini. Industri estetika medis sedang booming. Plus, perangkat medis batch ini sangat mahal. Banyak yang berebut untuk mendapatkan pesanan ini. Saya tahu. Anda datang untuk membicarakan bisnis. Daripada membuang waktu, Anda harus fokus untuk mengumpulkan 4 juta. Saya sudah bawa uangnya. Di mana kontraknya? Dari mana kamu dapat uangnya? Sumbernya tidak penting. Karena saya sudah bawa dananya. Siapkan kontraknya. Baik, saya akan suruh seseorang menyusunnya segera. Senang berbisnis denganmu. Makan biji bunga matahari sebanyak itu nggak bikin sakit. Direktur Su sudah kembali. Bersihkan ini. Yingzi di atas bersama Keke untuk tidur siang. Saya akan panggil dia untuk bersihkan. Parken dia yang Yuris. Kalau dia tidur jangan ganggu. Ambil itu. Ambil kain baru dari dapur. Saya. Saya akan tahan. Mari kita lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Kerja lebih cepat. Ayah, Kenapa ayah di sini? ayo pulang. Berhenti. Tunggu nak. Di mana saya akan tinggal? Jangan khawatir.
Saya sudah beli kembali rumah kita yang digadaikan. Setelah urusan selesai, kamu bisa pindah kembali. Tepat. Sudah saya bilang. Saya nggak tahan lagi di sini. Satu orang gila. Satu wanita buta. Sial. Sudah, ayo pergi. Tunggu. Saya yang beli jaket itu. Siapa yang mau? Dan sandalnya. Ingat nak. Keluarga lu kita. Nggak pernah hidup bergantung pada orang lain. Ambil kembali. Saya akan pergi tanpa alas kaki. Lu yang bayar uang muka 4 juta. Dan tanda tangan kontrak. Uangnya untuk melunasi utang. Dari mana dia dapat 4 juta? Dia bilang hari ini. Dia membeli kembali rumah lama kita, digunakan sebagai jaminan utang. Rekening bank perusahaan bersih. Uangnya bukan dari perusahaan. Aneh. Bukan dana perusahaan atau miliknya sendiri. Uang siapa ini? Kita tidak bisa menunggu, tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Tunggu, setelah Luo Wei menolakmu waktu itu, apakah kamu menghubunginya lagi? Aneh. Restoran mereka meluncurkan menu spesial chef baru, persis rasa favoritmu. Akan segera disajikan. Terima kasih, selalu ingat preferensiku. Kamu terlihat cantik hari ini. Biar aku ambil fotomu sebagai kenang-kenangan. Siapa kamu? Apakah kamu mabuk? Aku pacarnya. Akhirnya aku menemukanmu. Wang Hao berhenti menggangguku. Atau aku akan menelepon polisi. Kamu punya catatan kriminal. Mau kembali ke penjara? Aku memperingatkanmu. Tidak ada yang boleh mengganggu Wan Wan sekarang. Aku pacarnya yang sebenarnya. Siapa bilang kamu boleh memanggilnya Wan Wan? Jadi kamu pacarnya. Lalu siapa aku? Wan. Dia. Tidak. Dia hanya orang gila yang obsesif. Memaksaku untuk berpacaran 2 tahun lalu. Terus menggangguku setelah kami putus. Kami sudah putus lama. Wan, kamu duluan. Apa yang kamu mau? Kamu baik-baik saja? Tidak terlalu terguncang? Syukurlah kamu ada di sini hari ini. Ngomong-ngomong, apakah orang itu sering mengganggumu seperti ini? Ya, dia sangat terobsesi. Tidak akan meninggalkanku sendirian. Saya sudah menelepon polisi beberapa kali. Wan. Jangan khawatir. Saya akan melindungimu dengan baik mulai sekarang. Ngomong-ngomong, tentang peralatan medis ayahmu, ada keputusan belum? Ayah bilang untuk menunda rencana pembelian. Ditunda 2 bulan. Wan. Saya sangat membutuhkan uang ini segera. Bisakah kamu mendorong ayahmu untukku? Tapi keputusan besar seperti ini, saya tidak bisa membuatnya sendiri. Tapi saya akan mencoba bertanya lagi. Putuskan kontrak jika perlu. Lain kali ada kesempatan yang tepat. Saya akan merekomendasikanmu lagi. Ayo bawa aku pulang.
Sayang, kamu sudah kembali. Apakah Su Cheng menghubungimu beberapa hari ini? Tidak. Sayang, apakah kamu lapar? Saya akan membuatkan sesuatu. Tidak perlu. Tidak lapar sekarang. Duduklah denganku. Sayang, bisakah kamu mengembalikanku ke rumah sakit? Saya sangat bosan di rumah. Wei Wei. Saya hampir tidak bisa menjaga diri sendiri sekarang. Ada apa? Tidak ada. Stres terkait pekerjaan. Karena kamu tidak enak badan, beristirahatlah lebih banyak di rumah. Dokter Lu, apa yang menarik di ponselmu? Biarkan aku melihatnya juga. Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa pesan grup dari rumah sakit. Saya mengerti. Sayang, saya ingin beberapa anggur. Ambilkan untukku. Aku akan mencucikannya untukmu. Kenapa kamu mengintip WeChat-ku? Masih berhubungan dengan Wen-Wan itu. Kamu benar-benar tidak bisa berubah. Keluar. Tidak, ini semua pesan lama. Aku bilang keluar. Wei, dengarkan aku. Keluar. Kak Wei, kamu mau apa? Kenapa kamu pikir aku akan jatuh cinta pada Luyan? Biar aku jelaskan begini. Aku lulusan universitas ternama, memenangkan beasiswa terus-menerus. Ayahku direktur rumah sakit. Soal penampilan, aku tidak perlu menjelaskan lagi. Tentang Luyan, dia sudah bercerai dan punya anak. Kamu pikir aku akan tertarik? Skenario apa yang kamu rencanakan sekarang? Tidak merencanakan apa-apa, hanya menunjukkan kenyataan padamu. Keluar, aku bilang pergi. Ini aku Wen-Wan. Taruhan ini. Kamu menang. Aku tidak di sini untuk bersaing. Dia tidak mencintaimu, tapi tidak benar-benar mencintaiku juga. Apa maksudmu? Sudah kukatakan sebelumnya. Hanya ingin kamu menghadapi kenyataan. Pertama, aku tidak mencintai Luyan. Kedua, dia sudah mencari target baru. Bahkan jika aku menolak, dia akan menemukan gadis lain. Kamu akan dibuang pada akhirnya. Meski begitu, apa urusanmu? Kamu sudah menjadi simpanannya selama bertahun-tahun. Tapi Luyan, tanpa bebas memeluk gadis baru, kamu puas dibohongi. Tidak akan kamu pertimbangkan masa depanmu? Atau, apa kamu ingin menjadi seorang wanita tua yang miskin? Ngomong-ngomong Wan-Wan, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana selama bertahun-tahun ini Wang Hao selalu menemukanmu? Aku tidak tahu. Aku sudah pindah beberapa kali, ganti nomor berulang kali. Tapi entah bagaimana, dia selalu bisa melacakku. Hari itu, Qin Nian menyebutkan sesuatu. Mungkinkah dia memasang pelacak di ponselmu? Benar? Aku belum ganti ponsel selama bertahun-tahun. Cepat periksa.
Buka atau aku akan menendangnya. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Kokoksu. Ada apa? Ini Wang Hao. Tidak kamu. Kenapa kamu di sini? Siapa pria yang makan malam denganmu tadi? Teman? Teman. Tapi aku dengar dia bilang dia pacarmu. Dengar Wan Wan. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku seumur hidupmu. Wan? Maaf Wan Wan. Maaf. Kamu harus tahu, aku satu-satunya yang benar-benar mencintaimu di dunia ini. Tidak peduli kemana kamu lari, aku akan selalu menemukanmu. Bukankah kalimat itu seharusnya datang dari polisi? Aku sudah menelepon polisi. Kamu harus tahu kecepatan respon polisi di kota Jiang. Coba saja kalau berani sentuh aku. Kamu tidak mungkin tidak tahu identitasku kan? Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu, ketika aku baru saja menelepon polisi, aku hanya bilang kamu masuk secara ilegal. Kalau kamu tidak pergi dalam 3 menit, tambah tuduhan penyerangan. Saya sudah menyimpan bukti kekerasanmu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada kita hari ini, kau akan mendapatkan setidaknya 3 tahun. Wan. Kak Su Cheng. Sekarang sudah baik-baik saja. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah menemukanmu lagi. Kau aman sekarang. Berubah pikiran? Bagaimana kau ingin bekerja sama? Luyan menggelapkan dana publik dan secara ilegal memindahkan aset perusahaan yang merupakan tindakan kriminal. Tapi saya tidak bisa menemukan bukti apapun di catatan keuangan perusahaan. Saya ingat sebelumnya melihat catatan transaksi terkait pada akun komputer pribadinya. Ini bisa menjadi bukti kunci melawannya. Saya perlu kau menyalin data ke USB drive ini dan memberikannya kepada saya. Setuju. Apa syaratmu? Sebutkan harganya. Su Cheng, apakah kau benar-benar berpikir, saya melakukan semua ini untuk uang? Saya kembali. Kupikir kau tidak di rumah. Mana lagi saya bisa berada? Sedang menonton acara di komputermu. Wei Wei, tutup matamu. Tutup sekarang. Kau bisa membukanya. Wei Wei, nikahi saya. Itu adalah kau 10 tahun yang lalu. Dan itu adalah kau sekarang. Saya ingin merawatmu selamanya. Maukah kau memberikan saya kesempatan ini? Saya pikir ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Saya sudah bilang. Saya mendekati Wen Wan dengan sengaja untuk pengadaan perangkat medis Wen Group, tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak percaya alasanmu lagi. Biarkan saya selesai menjelaskan. Saya berubah pikiran. Karena aku tidak ingin kamu merasa dizalimi. Jadi aku memintanya untuk membantuku sebagai gantinya. Bantuan? Aku ingin mentransfer semua sahamku kepada kamu sepenuhnya. Teman sekelasnya ahli dalam hal ini.
Aku sudah mentransfer lebih dari 90% saham untukmu sepenuhnya. Ini semua asetku. Apa ini cukup tulus? Wei Wei. Dulu aku hanyalah seorang pria miskin. Tak ada yang mau berurusan denganku. Hanya kamu. Yang tetap bersamaku tanpa syarat. Aku sangat bersyukur. Dan tersentuh. Ayahku tak bisa diandalkan. Ibu meninggal lebih awal. Kamu adalah orang paling penting dalam hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Dia benar-benar setuju untuk berbagi uang kesayangannya denganku. Dia pasti sangat mencintaiku. Tunggu. Izinkan aku memastikan lagi. Tidak ada jawaban. Siapa yang mengirimimu pesan begitu larut? Panggilan spam? Ngomong-ngomong, ketika aku pertama kali masuk tadi, kamu tampak terganggu. Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Bagus. Besok aku akan membawamu makan malam mewah. Lalu kita akan pergi belanja. Pilih cincin kawin dan gaun pengantin. Lagi pula ini adalah pernikahan pertamamu. Kita harus serius menanganinya. Luyan, Apa yang salah? Mengapa kamu terlihat sedih? Jangan khawatir. Kita akan bersama selamanya. Luyan, aku mencintaimu. Wei Wei, jangan salahkan aku. Mereka memaksaku melakukan ini. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Silakan coba lagi nanti. Aku pergi ke tempat Luo Wei. Tetangga bilang dia punya utang besar. Sekarang dia bersembunyi dari debt collector. Enggak heran dia bisa beli kembali rumah itu dan punya 4 juta. Itu uang Luo Wei. Jadi dokumen pinjaman itu pasti dipalsukan oleh Luyan. Kita mengandalkan flash disk untuk menuntutnya. Sekarang kita bahkan tidak bisa menemukan. Jadi kamu di sini. Mr. Qin tidak perlu gugup. Aku hanya ingin bicara dengan istriku. Perilakumu bisa membuat orang mengira dia istrimu. Jadi, tidak bisa menemukan Luo Wei ya? Kamu kalah. Tentang yang kamu minta aku cek. Aku menemukan dokter yang mendiagnosis Jane and Kakat Luo Wei. Dia menerima uang Luyan untuk berbohong. Berarti, Cerita Luyan palsu. Bayinya sehat. Dia tidak ingin Luo Wei mempertahankan bayinya. Jadi dia menipunya untuk melakukan aborsi. Binatang, masih tidak ada jejak Luo Wei. Debt collector dan pihak berwenang semua mencari dia. Baru-baru ini, pihak berwenang menyelidiki skema pencairan uang ilegal besar. Tersangka masih buron. Polisi sedang melakukan upaya maksimal untuk menangkap mereka. Dia memanfaatkanku. Sejak awal. tahu aku akan menemukanmu di sini. Tempat nongkrong kita dulu waktu sekolah. Mundur. Aku tidak meminjam uang ini. Lalu kenapa aku yang harus bayar? Kenapa tekan aku? Simpan ceritamu untuk polisi. Kalian semua pembohong. Aku tidak akan percaya siapapun lagi. Tidak ada yang tersisa, yang layak untuk dijalani di dunia ini. Semua hilang. Wei Wei, apa kau tidak ingin keadilan untuk anakmu?
Ini laporan prenatalmu, semua indikator normal. Ini bukan janin cacat seperti yang dia katakan. Jika kau bunuh diri, siapa yang akan bertanggung jawab atas kematiannya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Janinnya benar-benar sehat. Janinnya benar-benar sehat. Kenapa? Anak ini juga miliknya. Kenapa dia melakukan ini? Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Luyan melamarku. Lihat. Luyan cepat sekali ya. Aku tidak peduli. Ketika kau bertunangan, aku ingin duduk di meja utama. Ketika kau menikah, aku harus menjadi satu-satunya bridesmaidmu. Aku belum setuju. Dia memaksakan cincin ini padaku. Kita punya banyak waktu ke depan. Aku harus mengujinya dengan teliti. Ada apa dengan matamu? Angin di sini terlalu kencang. Aku benar-benar bahagia untukmu. Sekarang kita sudah lulus. Banyak pasangan yang putus. Tapi Luyan melamar saat ini. Itu luar biasa. Andai saja aku bisa menemukan pacar yang mencintaiku sebesar itu. Kau begitu luar biasa. Kau pasti akan menemukan seseorang. Tapi jika aku menikah, aku tidak bisa menjadi bridesmaidmu lagi. Lihat, kau masih berpura-pura. Kau jelas sangat bersemangat untuk menikah dengannya. Jiang Cheng begitu besar. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Kamu berasal dari kampung halaman yang sama dengan Luyan. Kalau dia bisa tinggal, kenapa kamu tidak bisa? Ilmu farmasi terlalu kompetitif. Aku takut tidak akan dapat pekerjaan bagus di sini. Kalau begitu datanglah bekerja di perusahaan Su. Benarkah? Kamu yang terbaik. Mana harga dirimu? Wei Wei. Kamu adalah sahabat terbaikku seumur hidup. Aku sungguh berharap kamu akan tetap di sampingku selamanya. Kalau begitu suatu hari nanti, bisakah aku menjadi seperti kamu? Tentu saja bisa. Luo Wei. Selama ini kamu merencanakan untuk tetap dekat denganku, hanya untuk menjebakku dan mengambil segalanya dariku. Bukan begitu? Dari manipulasi psikologis Luyan, sampai kalian berdua memberiku obat. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Ataukah Luyan memaksakan keinginannya sendiri padamu? Ketika datang pada cinta, orang-orang menjadi buta. Dulu aku. Sekarang kamu. Cintamu mendorong kita berdua ke jurang. Menyeretku bersamamu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi kamu juga tidak bisa sembarangan mengakhiri hidupmu sendiri. Hanya yang hidup punya harapan. Kenapa kamu datang menemuinya sendirian? Luyan sudah memojokkannya. Bagaimana kalau dia mencoba membunuh kalian berdua? Tapi aku baik-baik saja. Maksudku, kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku menghadapi ayahmu? Syukurlah kamu aman.